Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Ajeng Anisha Bella, kelas 12 IPS 1, nomor absen 1. Di sini saya akan membacakan tes formatif UKBM Geografi. Bab 1. Wilayah dan tata ruang. 1. Pengertian wilayah. Atas dasar faktor unsur ruang, wilayah merupakan suatu unit geografis atau areal dengan batas-batas tertentu. Unit-unit geografis dapat dipahami sebagai suatu wilayah berdasarkan kriteria yang digunakan untuk menggambarkannya. Pengertian wilayah menurut beberapa para ahli. 1. Bintarto dan Hadi Sumarno. Wilayah merupakan permukaan bumi yang dapat dibedakan dalam hal-hal tertentu dari daerah di sekitarnya. 2. M.M. Venema. Wilayah merupakan daerah tertentu yang seluruhnya dicirikan oleh fitur permukaan yang serupa atau terkait erat serta dapat dibedakan dengan daerah sekitar. Berdasarkan definisi para tokoh di atas dapat disimpulkan bahwa wilayah merupakan bagian permukaan bumi yang dalam hal-hal tertentu dapat dibedakan dengan bagian-bagian lain di sekitarnya. Berdasarkan pengertian tentang wilayah, ada beberapa unsur wilayah yaitu 1. Mempunyai ciri dan luas tertentu. 2. Perencanaan tata ruang wilayah provinsi. Rencana tata ruang wilayah provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum. Beberapa fungsi dari RT RW provinsi adalah 1. Acuan dalam pemanfaatan ruang atau pembangunan wilayah provinsi. 2. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah provinsi. 3. Acuan dalam administrasi pertanahan. 3. Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten. Beberapa fungsi RT RW kabupaten adalah 1. Acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah daerah. 2. Acuan dalam pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayah kabupaten. 3. Menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten yang berkualitas. 4. Kerjasama negara maju dan negara berkembang. Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia, negara-negara di dunia terbagi menjadi negara-negara IPM rendah, menengah, tinggi, dan sangat tinggi. Negara maju atau developed country adalah negara berdaulat yang memiliki ekonomi yang sangat maju dan infrastruktur teknologi yang maju dibandingkan dengan negara-negara yang kurang maju. Ekonomi pasar bebas adalah pengendalian harga dalam pasar yang ditentukan oleh perilaku pembeli dan penjual yang masing-masing bertindak demi kepentingannya sendiri dan bersaing dengan yang lain. Dampak positif pasar bebas terhadap Indonesia diantaranya pemasaran barang dan jasa dari Indonesia dapat memperluas jangkauannya ke negara-negara lainnya. Hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Investor Indonesia dapat memperluas ruang investasinya tanpa ada batasan ruang antar negara anggota ASEAN. Dampak negatif pasar bebas terhadap Indonesia diantaranya yaitu kemudahan masuknya barang luar negeri akan menimbulkan konsumerisme. Risiko persaingan akan muncul dengan banyaknya barang impor yang mengalir dalam jumlah banyak ke Indonesia.